Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Terapan di semester 7. Perkenalkan, nama saya Natasha Anandareta. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi untuk memenuhi tugas mata kuliah MPKT tersebut. Saya Natasha Nandareta dengan NIM 141062146 dari kelas A nomor urut 28. Berikut merupakan skripsi yang akan saya presentasikan. Baik, skripsi saya menggunakan judul hubungan self-esteem atas trend challenge dengan self-presentation di media sosial TikTok pada mahasiswa dalam fase emerging adulthood. Survei pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan tahun 2021 sampai 2023. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja melihat pada latar belakang penelitian. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Terjadinya perkembangan teknologi saat ini tentunya tidak akan lepas dari fenomena globalisasi. Fenomena tersebut telah membawa kehidupan manusia yang sebelumnya hanya bergantung pada media konvensional kemudian beralih pada media digital. Terlebih setelah hampir 3 tahun pandemi COVID-19 terjadi, sehingga aktivitas mereka lebih banyak dilakukan di rumah dan internet sangat dibutuhkan saat itu. Keberadaan internet tersebut yang tentu membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan praktis dalam mengakses berbagai informasi dari seluruh belahan dunia. Adapun perolehan data di Indonesia dari We Are Social, jumlah pengguna internet per Januari 2023 mencapai 212,9 juta orang. Besarnya angka tersebut merupakan 77% dari jumlah keseluruhan penduduk dan menunjukkan adanya kenaikan dari Januari 2022 yang besarnya 205 juta jiwa. Berdasarkan data dari hasil survei lainnya yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di tahun 2023, ditemukan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta jiwa. Jumlah ini terindikasi mengalami peningkatan sebesar 2,67% daripada periode sebelumnya, yakni 210,3 juta jiwa. Tidak hanya itu, jika diperinci, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan kedua setelah Provinsi Banten dengan pengguna internet tertinggi yakni 86,96%. Data yang sedemikian besar tentunya hasil kontribusi dari kehadiran berbagai media sosial dengan sebagai bagian dari jejaring internet. Melalui media sosial, seorang dapat berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain dalam lingkup ruang yang tak terbatas. Belum lagi, proses komunikasi di media sosial didukung oleh kecanggihan fitur-fiturnya, seperti fitur untuk berbagi pesan, gambar, dan video milik seseorang. Tak heran, mayoritas orang akan sulit untuk lepas dari media sosial sebagai bagian dari hidup mereka. Hal ini karena pada dasarnya media sosial juga digunakan oleh orang-orang untuk mencari berbagai informasi hingga hiburan dari kesibukan. Adapun media sosial yang saat ini tengah banyak digunakan oleh mayoritas orang adalah salah satunya aplikasi TikTok. Berdasarkan data hasil riset Statista per Juli 2023 terhadap pengguna TikTok global, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah pengguna TikTok sebanyak 112 juta akun. Posisi ini setelah Amerika Serikat di peringkat 1 yang jumlah penggunanya mencapai 122 juta akun. Dalam pengertiannya, TikTok merupakan aplikasi yang berfokus pada unggahan video pendek dengan durasi 15-60 detik, dengan diikuti fitur musik sebagai pendukung agar menarik bagi pengguna. Tidak hanya itu, terdapat pula fitur editing, filter, efek, FYP hingga Stitch, sehingga media sosial ini disukai oleh banyak orang. Melalui fitur tersebut, pengguna dimudahkan dalam pembuatan konten video dengan kualitas terbaik. Adapun konten-konten yang biasanya dibuat oleh para pengguna diantaranya konten informatif, komedi, tantangan atau challenge, dan konten kreatif lainnya. Para pengguna secara bebas dapat menyukai, mengomentari, dan membagikan konten video, baik di dalam TikTok itu sendiri maupun lintas platform. Unggahan video juga kerap disertakan tagar seperti hashtag FYP juga banyak digunakan di aplikasi tersebut. Mengingat saat ini, salah satu konten trend challenge tengah ramai diikuti sehingga pengguna dari berbagai kalangan tertarik untuk membuatnya, tidak terkecuali mahasiswa. Konten ini membuat berbagai jenis challenge dengan menyertakan berbagai tagar seperti dance challenge, makeup challenge, Barbie food challenge, dan lain sebagainya.
Melihat banyaknya fitur dan konten-konten pada media sosial TikTok ini tentu berpengaruh besar bagi para pengguna. Seseorang akan selalu up to date untuk terus membuat unggahan video di TikTok, seperti mengikuti tren-tren yang ada. Hal ini dilakukan agar seseorang merasa dirinya setara dengan orang lain, sehingga dapat diterima menjadi bagian dari diri mereka. Tidak jarang, seseorang akan berpikir bahwa diri mereka berharga yang dibuktikan dengan menjadi populer di TikTok akibat membuat video menarik. Perilaku tersebut dapat disebut sebagai self-esteem. Self-esteem disebut sebagai suatu penilaian yang seseorang buat atas dirinya sendiri. Seseorang akan berusaha mengukur kelayakan dirinya sesuai dengan standar yang telah dibuat. Melalui media sosial TikTok, seseorang akan berlomba-lomba untuk membuktikan bahwa dirinya harus diterima oleh orang-orang. Dengan kata lain, harga diri ini membuat sebuah validasi. Hal ini umumnya terjadi saat beberapa tren challenge tengah marak diikuti oleh sebagian besar orang. Seorang yang ingin dirinya diakui tentu tidak mau terkalahkan. Ilustrasinya dapat dilihat dari contoh kasus yang terjadi pada 4 remaja di Amerika Serikat yang tewas setelah mengikuti jump off challenge di TikTok. Dikatakan bahwa tujuan mereka mengikuti challenge tersebut adalah untuk memamerkan pada teman-temannya mereka dan dijadikan sebagai konten media sosial, dikutip dari liputan 6.com. Tidak hanya itu, kasus lainnya dialami oleh seorang remaja di Amerika Serikat karena mengikuti One Chip Challenge di TikTok, mengingat tren challenge ini tengah viral. Remaja ini memutuskan untuk mengikuti tantangan memakan keripik terpedas di dunia agar menjadi populer layaknya orang lain. Nyatanya bukan kepopuleran yang ia dapatkan, melainkan sebuah petaka yang menyebabkan remaja ini tewas. Dilansir dari jawapost.com. Melihat penjelasan dari contoh kedua kasus di atas, dapat dikatakan bahwa seseorang kerap mengandalkan berbagai cara demi menjaga harga diri dan memperoleh popularitas di media sosial. Tanpa mereka ketahui, tren yang ada di media sosial tersebut justru membahayakan diri mereka. Hal ini dipengaruhi pula dengan keinginan seseorang agar orang lain menganggap keberadaannya sehingga dirinya mendapat banyak perhatian. Dengan kata lain, seseorang akan berusaha menciptakan kesan mengenai dirinya agar diterima oleh orang lain. Perilaku tersebut dikenal sebagai bentuk self-presentation. Presentasi diri atau self-presentation umumnya dapat ditemui ketika seseorang mulai berhubungan melalui pengungkapan diri dengan orang lain. Presentasi seseorang dapat ditemukan dalam bentuk unggahan yang menampilkan dirinya yang dikemas dengan sebaik mungkin. Berbagai upaya pun tentunya akan dilakukan oleh seseorang dalam membentuk gambaran dirinya di media sosial TikTok. Salah satu contohnya adalah kasus ART yang menggunakan barang-barang mewah demi membuat konten di TikTok. Namun akhirnya terungkap bahwa barang-barang tersebut ia pinjam dari si pemilik, yakni majikannya sendiri. Dilansir dari Okezone 2023. Selain itu, ada pula contoh lainnya yang terjadi ketika seseorang mengunggah foto-foto hasil filter face app di media sosial TikTok sehingga disukai banyak orang dan dibanjiri dengan endorsement. Padahal kenyataannya ia adalah seorang pria yang tidak sengaja ingin melihat dirinya dalam versi wanita melalui filter tersebut. Melihat beberapa contoh di atas, dapat dikatakan bahwa seseorang cenderung menampilkan hal-hal mengenai dirinya yang berbeda dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Hal demikian terjadi karena presentasi diri seseorang didorong oleh tujuan tertentu. Presentasi diri ini juga tidak selalu terlihat positif, tapi dapat menjadi sesuatu yang negatif apabila dilakukan dengan cara yang salah. Melalui inilah presentasi diri dan self-esteem saling berhubungan. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang disertai data tersebut, maka dilakukan penelitian untuk memberikan gambaran atas self-esteem terkait tren challenge di kalangan mahasiswa sebagai pengguna TikTok dan memberikan pengetahuan mengenai bagaimana fenomena tersebut dapat berhubungan dengan self-presentation. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik hubungan self-esteem atas trend challenge dengan self-presentation di media sosial TikTok pada mahasiswa dalam fase emerging adulthood dan nantinya akan ditujukan pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 dan 2023. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut, yakni bagaimana bentuk hubungan antara self-esteem atas trend challenge dengan self-presentation di media sosial TikTok pada mahasiswa dalam fase emerging adulthood. Kemudian, tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah mengetahui mengenai hubungan antara self-esteem dengan self-presentation di media sosial TikTok pada mahasiswa dalam fase emerging adulthood. Kemudian, penelitian ini juga bermanfaat secara akademis dan juga praktis. Manfaat akademis, ilmu yang dihasilkan dari penelitian ini nantinya dapat berguna untuk memperluas pengetahuan serta wawasan bagi mahasiswa mengenai informasi baru terkait bidang ilmu komunikasi. Pengetahuan tersebut khususnya pada hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi interpersonal, yakni self-esteem dan self-presentation yang terbentuk di media sosial.
Dan kemudian manfaat praktis, peneliti berharap hasil dari penelitian ini secara praktis dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yang memiliki ketertarikan dan keinginan untuk memperdalam bidang ilmu komunikasi. Selain itu, penelitian ini dapat membantu mahasiswa untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam terkait topik self-esteem atas trend challenge yang dapat berhubungan dengan bagaimana presentasi diri seseorang atau self-presentation pada media sosial TikTok. Hal ini mengingat teknologi yang mengalami perkembangan begitu cepat sehingga seseorang secara bebas dapat menampilkan sesuai kemauan mereka yang didorong dari adanya harga diri. Kemudian kita akan masuki pada bab 2, yakni landasan teori. Yang pertama adalah konsep. Dalam penelitian ini, konsepnya yang pertama adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan salah satu cabang dalam ilmu komunikasi yang membahas tentang bagaimana seorang berinteraksi dengan orang lain. Adapun pada buku Encyclopedia of Communication Theory disebutkan bahwa komunikasi interpersonal merupakan ilmu yang membahas mengenai bagaimana orang-orang di dalam suatu hubungan berkomunikasi satu sama lain, alasan mengapa mereka memilih pesan yang akan disampaikan, dan pengaruh pesan tersebut terhadap hubungan dan individu. Dikutip dari Little John and Foss tahun 2009. Terdapat pula pernyataan Budiatna pada komunikasi interpersonal biasanya berlangsung di dalam kelompok yang sangat kecil dan diatur sesuai norma relasional. Hal ini mengingatkan ke peneliti pada pendapat Dainty et al. Di tahun 2006 bahwa secara umum komunikasi interpersonal merujuk pada komunikasi antara dua orang atau lebih agar seorang dapat menjalin dan memelihara hubungan yang biasanya diikutsertakan oleh penyampaian fakta, perasaan, nilai, dan opini. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan DeVito, komunikasi interpersonal atau antar pribadi ini definisikan sebagai bentuk interaksi yang berlangsung secara verbal maupun non-verbal di antara dua individu atau lebih sekaligus saling bergantung. Melalui interaksi interpersonal, seorang dapat mengembangkan, memelihara, bahkan menghancurkan sebuah hubungan semacam persahabatan ataupun hubungan romantis. Keberlangsungan komunikasi interpersonal ini tentunya tidak lepas dari beberapa kriteria seperti jumlah individu yang terlibat, media yang digunakan dalam komunikasi, kesempatan memperoleh umpan balik, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, komunikasi interpersonal dapat berlangsung melalui berbagai cara dan media. Berdasarkan penelitian Gors dan kawan-kawan dalam Dainty et al., berbagai media dieksplorasi mulai dari pendekatan informal seperti pertemuan, tatap muka, hingga metode lebih formal seperti surat fax dan email. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pendekatan informal dianggap sebagai media komunikasi paling efektif dalam industri ini. Ada pula pembahasan mengenai diri dalam cakupan komunikasi personal, di antaranya yakni self-concept, self-awareness, dan self-esteem. Kemudian kita memasuki pada konsep kedua, yakni manajemen kesan. Saat seorang berkomunikasi dengan orang lain, pasti terdapat keinginan untuk menimbulkan kesan. Hal inilah yang dapat disebut sebagai manajemen kesan. Manajemen kesan didefinisikan oleh Dainty sebagai cara untuk menemukan ataupun melindungi citra di antara anggota kelompok menjadi sasaran. Pada dasarnya, manajemen kesan bukan teori yang berfokus secara jelas, tapi merupakan suatu konstruksi yang di dalamnya mewakili presentasi sekaligus pemeliharaan identitas sosial selama berlangsungnya interaksi. Ketika para ahli membicarakan tentang pembentukan kesan ini, mereka menyebutkan tidak ada pendapat agenda yang dibuat-buat atau manipulatif dan fokusnya hanya ada pada gambar yang ditunjukkan oleh seorang saat berinteraksi. Adapun penjelasan lainnya disampaikan oleh DeVito dalam buku Interpersonal Communication. Manajemen kesan memiliki keterkaitan dengan proses yang dialami oleh seseorang dalam menyampaikan citra diri yang ia inginkan orang lain memiliki melalui komunikasi. Pembentukan kesan pada diri seseorang bergantung pada cara orang lain dalam berkomunikasi. Secara verbal dan non-verbal, artinya seseorang dapat menyampaikan kesan tentang dirinya kepada orang lain melalui pesan verbal, foto yang diposting, dan cara kita berkomunikasi. Dalam pembentukan hal ini dapat dikatakan bahwa salah satu pokok kajian manajemen kesan adalah mengenai presentasi diri. Kemudian kita sampai pada review literatur. Penyusunan penelitian ini tentunya dilakukan dan didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai sumber acuan, yakni menggunakan skripsi dan jurnal memiliki kesamaan topik pembahasan. Berikut merupakan tabel yang berisi penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Dapat dilihat, terdapat kesamaan variabel X dan Y-nya adalah self-esteem dan self-presentation. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pada variabel X, yakni self-esteem. Pada dasarnya, self-esteem atau harga diri merupakan salah satu hal yang pasti dimiliki oleh semua orang. Dalam bahasan komunikasi interpersonal, harga diri termasuk sebagai salah satu aspek mendasar pada diri seseorang. Harga diri ini nantinya akan mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh cara orang berkomunikasi dengan orang lain.
Adapun Cooper-Smith di tahun 1967 menyebutkan bahwa self-esteem merupakan penilaian yang dibuat dan dipertahankan oleh seseorang yang berkaitan dengan pengungkapan atas kelayakan dalam dirinya sendiri. Pengungkapan yang dilakukan berupa sikap, setuju dan tidak setuju, serta ditunjukkan sejauh mana keyakinan seorang atas kemampuan kesuksesan hingga rasa berharga yang ia miliki. Kemudian terdapat pula definisi lainnya disampaikan dalam buku The Interpersonal Communication Book, bahwa self-esteem dianggap sebagai suatu pengukuran tentang seberapa berharganya diri seseorang. Hal ini terlihat ketika seseorang memiliki harga diri yang tinggi, ia juga akan beranggapan tinggi atas dirinya, dan begitu pun sebaliknya. Self-esteem memiliki beberapa komponen di dalamnya, yakni komponen kognitif, afektif, dan perilaku. Ide mendasar dari harga diri ini adalah seorang memiliki perasaan nyaman atas dirinya sendiri, mengenai dirinya dan apa yang mampu dia lakukan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa self-esteem merupakan pengukuran penilaian subjektif yang dibuat oleh seseorang atas dirinya sendiri mengenai keyakinannya atas seberapa berharga mereka. Apabila seseorang yakin dirinya bisa berhasil, dirinya pun akan bertindak seakan-akan ia berhasil. Kemudian di sini juga saya sertakan aspek-aspek dari self-esteem yang dikutip dari buku The Antecedents of Self-Esteem milik Cooper-Smith di tahun 1967 halaman 38. Yakni 4 aspek yang menjadi dimensi juga dari self-esteem. Yang pertama adalah kekuatan atau power, yang mana aspek ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menimbulkan pengaruh dan melakukan kontrol atas sikap sekaligus tindakan orang lain. Kemudian keberartian atau significance, yang mana ditandai di ukuran pengungkapan orang lain tentang rasa peduli, perhatian, dan kasih sayang. Kemudian kebajikan atau virtue didefinisikan sebagai kepatuhan seorang terhadap standar etika moral dan prinsip agama yang ia yakini. Dan yang terakhir adalah competence atau kompetensi, merupakan dimensi yang ditandai dengan tingginya tingkat kinerja dengan tingkat tugas bervariasi seiring bertambahnya usia. Kemudian di sini juga ada variabel Y, yakni self-presentation. Saya akan menjelaskan secara singkat yang mana definisi dari self-presentation ini atau presentasi diri ini berakar dari ketertarikan psikologi dan psikologi sosial yang ia mengetahui hubungan pola perilaku yang ditampilkan seseorang di depan umum dan motivasi psikologis di baliknya. Presentasi diri didefinisikan sebagai kemampuan seorang untuk menunjukkan dirinya secara positif yang dilakukan melalui penyampaian pesan verbal maupun non-verbal. Ada pula pengertian ini sejalan dengan apa yang disampaikan Myers di tahun 2010, bahwa presentasi diri merujuk pada keinginan seorang untuk memperlihatkan bagaimana gambaran dirinya yang diinginkannya kepada orang lain atau audience eksternal, sekaligus dirinya sendiri atau audience internal. Presentasi diri ini terjadi di luar kesadaran seseorang ketika di dalam situasi yang familiar. Sebaliknya, di situasi yang kurang familiar, seorang akan berusaha untuk membuat orang lain terkesan. Itu merupakan definisinya, dan kemudian dikutip dari buku Encyclopedia of Communication Theory disampaikan pula oleh Littlejohn and Foss bahwa presentasi diasumsikan berdasarkan perilaku seorang yang koheren selama berinteraksi akan mendorong orang lain untuk membuat jenis atribusi tertentu tentang orang tersebut. Menurutnya pula, terdapat 5 jenis atribusi dari presentasi diri, diantaranya ingratiation, promosi diri atau self-promotion, exemplification, supplication, dan intimidation atau intimidasi. Dan atribusi tersebutlah kemudian menjadi aspek-aspek dan dimensi dari variabel ini, yang mana berikut merupakan aspek-aspek atau dimensi dari self-presentation, yakni ingratiation atau aspek ingratiasi merupakan penggunaan strategi seperti pujian yang digunakan oleh orang untuk mendapatkan bantuan orang lain. Kemudian self-promotion atau promosi diri yang merujuk pada keinginan seorang untuk dianggap kompeten oleh orang lain. Kemudian exemplification, yang mana aspek ini merujuk pada dorongan keinginan seorang untuk dianggap berharga. Supplication, mengacu pada keinginan seseorang untuk memperoleh anggapan bahwa dirinya tidak berdaya. Kemudian yang terakhir adalah intimidation, yakni aspek intimidasi pada dasarnya didorong oleh keinginan seseorang untuk dianggap berkuasa atau memegang kendali. Begitu. Selanjutnya adalah model penelitiannya. Selanjutnya ada hipotesis teori, yang mana dalam penelitian ini peneliti menguasai hipotesis teori bahwa terdapat hubungan antara self-esteem atas trend challenge dengan self-presentation di media sosial TikTok pada mahasiswa dalam fase emerging adulthood. Kemudian kita akan masuk pada bab 3, yakni metode penelitian. Pada paradigma penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis, yang mana hal ini karena paradigma post-positivis menganut pandangan bahwa
seorang peneliti tidak akan bersikap positif secara penuh atas klaim sebuah pengetahuan ketika mempelajari perilaku dan tindakan manusia. Dengan kata lain, pandangan ini mencerminkan kebutuhan untuk mengidentifikasi sebab dan akibat mempengaruhi hasil dan bersifat reduksionistis. Sesuai dengan pandangan positivis, penelitian ini berusaha untuk menguji dan melihat kebenaran fenomena antara harga diri seseorang melalui tren terkini sehingga berhubungan dengan presentasi dirinya di media sosial TikTok. Kemudian pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif, yang mana jenis pendekatan ini dipilih peneliti digunakan dalam mendapatkan data. Adapun pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan atau menjumlahkan data yang diperoleh sebagai proses dari pembelian nilai atau angka kuantifikasi terhadap kualitas dari suatu hal. Kemudian metode penelitian ini juga peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan metode survei, yang mana kegunaannya membantu peneliti untuk menemukan jawaban atas beberapa jenis pertanyaan, yakni pertanyaan deskriptif, pertanyaan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel, dan pernyataan tentang hubungan yang dapat diprediksi antara dua variabel atau lebih dalam rentang waktu tertentu jika sebuah survei diulangi kembali. Metode survei yang dilakukan dengan memanfaatkan kuesioner yang berisi seperangkat pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai instrumen utama dan nantinya akan disebarkan oleh peneliti. Kemudian di sini mengenai populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 hingga 2023 yang merupakan dewasa di fase emerging adulthood berjumlah 333 orang dengan rentang usia 17 sampai 25 tahun. Secara terperinci, mahasiswa angkatan 2021 sebanyak 124 orang, angkatan 2022 sebanyak 134 orang, dan mahasiswa angkatan 2023 sebanyak 75 orang. Kemudian, sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 77 orang, mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 sampai 2023 yang diperoleh dari rumus Slovin. Berikut bukan penarikan sampelnya juga. Di sini peneliti menggunakan sampling probabilitas, yakni sampel yang dipilih secara acak dari populasi dan sampel. Dan yang mana jenis sampling probabilitas yang diambil oleh peneliti adalah sampling berstrata atau stratified sampling. Teknik tersebut digunakan mengingat seluruh populasi yang diteliti memiliki kemungkinan untuk terpilih menjadi sampel, sedangkan jenis sampling berstrata dilakukan secara karena adanya penyekatan menjadi beberapa kelompok pada populasinya. Kemudian ukuran sampel yang telah tadi peneliti sebutkan bahwa menggunakan Slovin berikut merupakan rumusnya dan hasilnya. Kemudian terdapat pula hipotesis riset, kemudian hipotesis statistik yang menjadi hipotesis penelitian ini, yakni HO dalam penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan antara self-esteem atas trend challenge dengan self-presentation di media sosial TikTok pada mahasiswa dalam fase emerging adulthood. Kemudian HA-nya adalah terdapat hubungan antara self-esteem atas trend challenge dengan self-presentation dalam media sosial TikTok pada mahasiswa dalam fase emerging adulthood. Kemudian metode pengumpulan datanya, peneliti menggunakan kuesioner yang terbagi dari dua jenis, yakni open question dan close-ended. Di mana di sini peneliti menggunakan close-ended question karena jawaban yang didasarkan dari respon bersifat beragam sehingga mudah peneliti dalam proses data pada IBM statistik versi 26. Kemudian ada validitasnya, validitas diukur menggunakan Pearson Product Moment pada IBM statistik. Kemudian reliabilitas. Kemudian metode analisis datanya. Di sini ada analisis data univariat, analisis data bivariat. Kemudian ada keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian. Penelitian tentunya memiliki keterbatasan terletak pada penggunaan satu platform media sosial saja, yakni TikTok. Hal ini mengingat presentasi diri setiap orang tentunya berbeda antara satu platform dengan platform yang lain. Tidak hanya itu, selain adanya keterbatasan untuk menjangkau populasi yang khususnya pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2023. Kemudian kelemahan penelitian ini terletak pada kajian teoritis terkini mengenai variabel self-esteem, walaupun variabel tersebut menjadi bagian dari kajian komunikasi interpersonal, tetapi pembahasan dalamnya ini masih kurang. Hal ini terlihat pada penjelasan mengenai aspek-aspek self-esteem sehingga peneliti memanfaatkan buku yang sudah cukup lama. Kemudian ada juga definisi operasionalnya. Peneliti lengkapi dapat dilihat. Kemudian ada operasionalisasi konsep yang dapat dilihat dalam layar berikut. Kemudian sampailah kita pada bab 4, yakni hasil dan pembahasan. Menurut rangkaian riset yang peneliti lakukan, perolehan data didapatkan melalui alat pengukuran berupa kuesioner. Peneliti
Selanjutnya melakukan beberapa pengujian dan analisis untuk mendapatkan hasil mengenai hubungan self-esteem atas trend challenge dalam aplikasi TikTok dengan self-presentation pada pengguna di fase emerging adulthood. Pada mahasiswa maksud saya. Hasil analisis tersebut nantinya akan menjawab mengenai ada atau tidaknya hubungan atas topik tersebut. Untuk lebih lanjutnya, peneliti menetapkan hipotesis yang telah tadi disebutkan. Kemudian, dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner kepada 77 orang responden sebagai sampel merupakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2021 sampai 2023 yang menggunakan aplikasi TikTok. Kuesioner tersebut berisi 36 butir pertanyaan terkait dimensi-dimensi pada variabel self-esteem sebagai variabel X dan variabel self-presentation sebagai variabel Y dalam kuesioner yang juga dilengkapi dengan data para responden yang didasarkan pada usia seluruh tahun angkatan. Berikut merupakan tabelnya. Di usia 19, frekuensinya 15, yakni sebanyak 19,5%. Kemudian usia 20 terdapat 26 orang. Usia 21 sebanyak 35 orang. Dan 24, usia 24 terdapat 1 orang. Kemudian juga mayoritas responden merupakan mahasiswa yang berangkat dari tahun angkatan 2021 dengan frekuensi 37 orang, kemudian dari angkatan 2022 27 orang, 2021 37 orang, dan dari tahun angkatan 2023 sebanyak 13 orang. Kemudian peneliti melakukan uji validitas yang mana signifikansinya 5% atau 0,05%. Berikut merupakan hasilnya. Yang mana di sini ditemukan bahwa didapatkan perhitungan besar R tabel 75 karena dengan N dikurang 2 yakni 77 kurang 2 yakni 75 yang mana nilainya R tabel adalah 0,227 yang mana nilai-nilai dalam tabel ini lebih besar daripada R tabel. Begitu juga dengan variabel Y dapat dilihat. Kemudian peneliti juga melakukan uji reliabilitas pada variabel X terdapat nilainya 0,373 lebih dari 0,6 karena syaratnya adalah converge alpha lebih dari 0,06. Begitu juga dengan variabel Y. Dilakukan pula dengan Pearson correlation, uji korelasi. Dan berikut merupakan hasil dan pembahasannya yang mana terbukti dengan uji validitas tersebut bahwa variabel X valid dengan nilai masing-masing item lebih dari 0,227 yang mana 0,227 merupakan R tabel. R hitung lebih besar daripada R tabel. Begitu juga dengan variabel Y dan kemudian juga pada uji reliabilitas didapatkan alpha converge-nya 0,373 lebih dari 0,06 dan pada variabel Y alpha converge-nya 0,771 lebih dari 0,06. Kemudian juga dari hasil uji korelasi yang telah dipaparkan bahwa nilainya 0,747 pada rentang 0,61 sampai 0,8 yang mana mengindikasikan bahwa hubungan yang dimiliki oleh kedua variabel penelitian bersifat kuat. Selain itu terlihat bahwa nilai korelasi menunjukkan angka positif sehingga menandakan bahwa jika intensitas self-esteem semakin tinggi di aplikasi TikTok, self-esteem akan mempengaruhi self-presentation di aplikasi TikTok juga semakin tinggi. Dengan kata lain, nilai positif menunjukkan korelasi linear terhadap variabel X, yakni self-esteem dengan variabel Y, self-presentation. Kemudian masuklah kita ke bab 5, yakni penutup. Kesimpulannya adalah, berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel X atau self-esteem dan variabel Y, self-presentation, memiliki validitas dan realitas yang sesuai dengan ketentuan. Dan kemudian dari hasil penelitian telah ditunjukkan bahwa terdapat hubungan antara self-esteem atas trend challenge di media sosial TikTok dengan self-presentation pada pengguna fase emerging adulthood yang merupakan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Hal ini merujuk pada uji korelasi Pearson. Kemudian juga ada sarannya, berdasarkan hasil penelitian dapat ditentukan temukan terdapat beberapa hal yang perlu dikembangkan untuk penelitian di masa yang akan mendatang. Yakni pada penelitian selanjutnya sebaiknya lebih mengeksplorasi objek penelitian dengan variabel self-esteem dan self-presentation sehingga tidak terbatas pada satu konten saja. Kemudian penelitian di masa mendatang diharapkan dapat mengkaji lebih dalam hubungan self-esteem media sosial TikTok dengan self-presentation melalui analisis kualitatif sehingga memiliki pendekatan yang berbeda karena dapat memperoleh lebih banyak informasi dan pengalaman langsung di informan. Berikut bukan daftar pustaka dan berikut bukan lampiran kuesioner. Dapat dilihat. Ya, ini adalah lampiran kuesionernya. Baik, sekiranya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.